Puji Tuhan, selamat siang keluarga besar JCC, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa bergabung kembali dalam keluarga besar yang diberkati di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Albert dan seluruh leader yang ada ya. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar lebih dalam dari firman Tuhan. Agar hidup kita tidak hanya dipuaskan, tapi juga diubahkan dalam hadiratnya. Ya. Nah, saya mau ajak kita memikirkan bersama tentang status kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ya, saya akan pakai PowerPoint untuk bisa menolong saudara memahami lebih lengkap lagi apa yang kita akan pelajari hari ini. Semua kita tentu senang dengan statement bahwa Allah mengasihi kita. God loves you. Ya, itulah statement yang cukup populer di kalangan kita orang-orang percaya. Makanya kita juga sering mengucapkannya kepada orang lain. Tuhan mengasihimu. God loves you. Ya, Tuhan mencintai engkau dan sebagainya seperti itu. Sadarkah kita bahwa di balik kalimat yang menyenangkan itu, yaitu God loves me atau God loves you, ternyata ada sebuah konsekuensi yang harus kita pikirkan. Jadi kalimat Tuhan mengasihimu itu bukan cuma menyenangkan, menguatkan, tapi juga kalimat itu sebetulnya mendatangkan sebuah tanggung jawab atau konsekuensi. Ya, makanya saya beri judul The Consequences Being God's Beloved. Saya percaya kita semua dikasihi Tuhan, amin. Ya, kita nggak ragu lagi Allah mengasihi kita. Makanya hari ini saya mau beritahu ada konsekuensinya. Jangan cuma senang-senang, wah Allah mengasihi saya, tapi ada konsekuensinya. Nah, kita mau belajar dari ceritanya Daud dulu ya. Nanti dari situlah kita akan temukan konsekuensinya apa. Oke, next. Kita belajar dari pengalaman Raja Daud ketika dia mendapatkan seorang anak yang akhirnya terkenal dengan nama Salomo. Tapi sadarkah kita bahwa sebetulnya Tuhan sudah punya nama khusus untuk anak Daud ini? Yuk kita lihat aja ceritanya ya. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 24 dan 25, Bapak Ibu bisa lihat saja di multimedia. Ceritanya begini, kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. God loves him. Nah, karena Tuhan mengasihi anak ini, ayat 25, dengan perantaraan Nabi Nathan, ia, yaitu Tuhan, menyuruh menamakan anak itu Yedija. Atau bahasa Inggrisnya Jedidiah. Ya, Yedija. Kalau Salomo sangat akrab di telinga kita. Yedija, saya mau tanya dulu, ada yang pernah dengar nama Yedija ini? Selama jadi orang Kristen? Rasanya sedikit ya. Nah, ternyata Salomo itu adalah nama yang diberikan Daud kepada anak itu. Padahal Tuhan sebetulnya punya nama lain untuk anak itu, yaitu Yedija atau Jedidiah. Arti dari Yedija itu bagus. The beloved of Jehovah. Atau yang terkasih dari Allah Yehova. Ya, jadi Tuhan mengutus Nabi Nathan menyuruh memberikan nama anak itu Yedija oleh karena Tuhan atau demi Tuhan. For the sake of the Lord. Jadi kita tahu ya, ternyata Salomo itu bukan nama yang Tuhan berikan. Salomo itu adalah nama yang Daud berikan. Padahal Tuhan sudah punya nama khusus yaitu Yedija. Nah, kita lebih mengenal anak itu dengan nama Salomo sampai hari ini. Ya, anak Daud yang meneruskan kerajaan Israel adalah Salomo. Itu yang kita kenal.
kenapa nama Yedija yang Tuhan berikan kok enggak dikenal? Cerita tentang anaknya Daud itu selalu dinamai dengan Salomo. Makanya ada Amsal Salomo, bukan Amsal Yedija. Ketika Daud berkata, "Hai anakku," dia enggak bilang, "Hai anakku Yedija," enggak. Tapi dia bilang, "Hai anakku Salomo, kejarlah hikmat," dan sebagainya. Takutlah akan Tuhan, itu kan beberapa nasihat Daud kepada anaknya. Tapi waktu Daud memberi nasihat kepada anaknya, dia panggil anaknya Salomo. Seperti yang kita kenal hari ini. Kenapa nama Yedija yang sebetulnya adalah yang berasal dari Tuhan nama itu, kok enggak dipopulerkan? Daud pun tidak memanggil nama anaknya dengan nama Yedija. Tapi selalu Daud panggil anak itu dengan nama Salomo. Saudara gini ya, nama itu sangat penting loh pada zaman Alkitab. Dan beberapa kali Tuhan mengubah nama beberapa tokoh Alkitab. Itu bukan karena Tuhan iseng. Ingat ya, kalau Tuhan memberi nama atau Tuhan mengubah nama, itu tentu ada maksud, ada tujuan, ada yang Tuhan mau kerjakan kepada orang yang namanya dirubah itu. Contoh Abram. Abram itu artinya Bapak yang dihormati, the highest father. Nah, sesuai namanya, terjadilah seperti itu. Karena dia diberkati, maka dia jadi bapak yang dihormati. Karena dia pebisnis yang sukses pada waktu itu. Ternaknya banyak. Tapi di kemudian hari Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang lebih hebat lagi. Lewat Abram ini. Makanya Allah meminta namanya dirubah. Kamu bukan lagi Abram, tapi Abraham. Artinya the father of many nation. Bapa banyak bangsa. Karena Tuhan ingin jadikan dia, setelah dia dijadikan pengusaha yang sukses, dihormati, Tuhan punya rencana berikutnya menjadikan dia bapa banyak bangsa. Makanya namanya dirubah. Dari the highest father menjadi the father of many nation. Jadi Allah merubah nama karena ada sesuatu yang Allah ingin kerjakan dalam hidup seseorang. Istrinya juga sama, Sarai, the highest mother, dirubah menjadi Sarah. Ada unsur Heh, Abraham, Sarah. Heh itu adalah kasih karunia, grace. Ya, nah Sarai itu adalah the highest mother, ibu yang dihormati. Dan itu sudah terjadi karena dia istri dari seorang pengusaha yang besar. Maka dia menjadi ibu yang dihormati. Nah sama seperti kepada suaminya, Allah ingin memberikan satu yang berkat yang berikutnya. Yaitu menjadikan dia ibu dari banyak bangsa. Makanya namanya dirubah menjadi Sarah, the mother of many nation. Dan terjadilah seperti itu. Dari seorang ibu yang dihormati menjadi ibu dari banyak bangsa. Makanya Allah mengubah nama itu karena dia ingin melakukan sesuatu kepada seseorang. Jadi nggak iseng main rubah-rubah nama. Contoh Yakub, penipu. Tuhan mau jadikan dia seorang pejuang. Makanya dirubah dari Yakub menjadi Israel. Petrus dari Simon, yang artinya extreme to extreme. Makanya Petrus itu orangnya gampang terpengaruh situasi. Gampang terpengaruh kiri kanan ya. Dari nama lamanya Simon, artinya buluh yang bergoyang, extreme to extreme, lagi rohani banget. Saya siap mati, apapun yang terjadi. Lagi lemah banget. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Itulah Simon. Nah, karena Tuhan ingin menjadikan dia soko guru dari jemaatnya, makanya Simon dirubah menjadi Petrus, yang artinya batu karang. Jadi di Alkitab, kalau Tuhan memberi nama, atau kalau Tuhan mengubah nama, itu bukan karena iseng. Tapi karena ada yang dia ingin kerjakan kepada orang tersebut. Nah, kasusnya anaknya Daud juga sama. Daud memberi nama Salomo. Ya, sementara Tuhan utus Nathan berkata,
Tuhan minta namanya Yedija. Yuk kita pelajari. Next ya. Salomo akhirnya kan lebih dikenal daripada Yedija. Jadi ada indikasi kenapa nama Yedija kok tidak dipopulerkan oleh Raja Daud. Kenapa nama Yedija tenggelam sementara anak itu lebih dikenal dengan nama Salomo. Berarti ada indikasi Daud tidak mengikuti perintah Tuhan. Nama yang Allah berikan, Yedija, sepertinya diabaikan. Padahal artinya bagus loh. The beloved of Jehovah. Harusnya seneng dong. Anak itu diberi nama kekasihnya Allah Jehovah. Harusnya seneng. Nah ini yang tadi saya katakan di awal. Buat kita statement itu, Allah mengasihi kita, itu menggembirakan. Tapi buat Daud, dia tahu konsekuensinya. Makanya dia tetap menggunakan nama Salomo. Salomo dari akar kata shalom. Nah, ini kan kata yang tidak asing. Ya, shalom artinya apa? Sejahtera, bahagia, baik-baik saja, semua oke. Itu kan shalom. Jadi Daud memberi nama anaknya Salomo dengan harapan hidupnya oke-oke saja, baik-baik saja, sejahtera, bahagia. Karena artinya shalom. Tapi Tuhan minta Yedija, anak yang dikasihi oleh Allah Jehovah. Dan ternyata ada indikasi bahwa Daud lebih senang menggunakan nama Salomo. Nah, nama Salomo artinya shalom ya, sejahtera, kebaikan, kelimpahan, keamanan, ketentraman, sentosa dan keselamatan. Itulah sebabnya Daud lebih senang dengan nama Salomo, sementara Yedija artinya the beloved of Jehovah. Nah, saudara, kenapa nama ini ditolak oleh Daud? Kenapa Daud sepertinya mengabaikan nama Yedija? Saudara, karena Daud mengerti orang yang dikasihi Tuhan itu akan dididik dan diproses oleh Tuhan. Dididik dan diproses seringkali kan membuat kita nggak nyaman. Seringkali membuat kita nggak bahagia. Seringkali membuat kita bahkan kecewa. Next, ya, oke. Yang masih yang ini ya. Nah, Daud tahu konsekuensinya sebagai the beloved one. Maka didikan, proses, hajaran dan pembentukan akan berlaku bagi orang-orang yang dicintainya. Dari mana dia tahu? Karena dia sendiri mengalami. Daud dari kata David artinya the beloved one. Daud artinya orang yang dicintai. Tentunya dicintai oleh Tuhan. The beloved one. Dan Daud mengalami karena dia dicintai Tuhan, makanya tangan Tuhan membentuk dia. Dari kecil dia sudah berhadapan dengan penolakan dari keluarganya. Dari kecil dia belajar mengampuni keluarganya yang mengabaikan dia. Dari kecil dia berhadapan dengan Goliat. Ada Goliat membentuk imannya. Ada Saul, ada Absalom. Ya, dan ada banyak proses pembentukan, ada Gua Adulam. Daud sadar orang yang dikasihi Tuhan itu nggak cuma diberkati Tuhan. Nah, kita seringkali cuma ngertinya begitu kan. Seneng makanya, wah Tuhan mengasihi saya. Yang terbayang apa? Berarti Tuhan akan baik terus sama kita. Tuhan akan manis terus sama kita. Tuhan memanja kita. Ya, Tuhan selalu memberi karena kita orang yang dikasihi Tuhan. Tapi hari ini Daud mau menyadarkan kita. Kalau Daud bisa hadir di sini, dia mungkin cerita, dulu aku pernah menolak kata yang kita sukai hari ini, yaitu Allah mengasihi kita. Karena dikasihi Tuhan itu berarti tidak cuma diberkati, tapi dihajar oleh Tuhan. Dikasihi Tuhan itu tidak cuma dibelai, tapi dijewer oleh Tuhan. Dikasihi Tuhan itu bukan cuma dipeluk, tapi kadang-kadang dibiarkan oleh Tuhan. Nah saudara, siapkah kita dengan konsekuensi itu? Saya harap tetap kita siap dong. Bagaimanapun dikasihi Tuhan tetap enak kok. Daripada dibenci Tuhan begitu. Ya, tapi Daud pernah
mengalami sesuatu yang aneh gitu ya. Daud yang biasanya peka dengan Tuhan, entah kenapa hari itu ada yang aneh, kok Daud menolak. Saya menyadari begini, mungkin karena dia ayah ya. Naluri seorang ayah kan gini, beberapa, nggak semua ayah sih, tapi rata-rata ya, kita sebagai papa ya, kita siap kerja keras demi anak. Tujuannya apa? Supaya anak tinggal enaknya aja. Bahkan ayah-ayah dari orang-orang totok begitu ya, orang-orang yang kolot begitu ya, bilang begini, udah kamu sekolah aja, ya, kamu nggak usah mikir yang nggak enak, papa yang tanggung semua yang nggak enaknya. Ya, kamu tinggal enak biar papa yang kerja keras, papa yang banting tulang, papa yang mati-matian, supaya apa? Supaya anak tinggal enaknya aja. Kebanyakan orang tua nalurinya seperti itu. Nah, inilah yang mungkin ada pada Daud juga. Daud berkata, Tuhan, biar aku yang dihajar Tuhan. Biar tanganmu yang menekan aku. Biar tanganmu yang memproses aku. Tapi jangan anakku Tuhan. Karena Daud sayang kepada anaknya. Sama seperti kebanyakan orang tua sayang kepada anak. Makanya karena sayangnya seringkali orang tua berusaha menghindarkan anak-anak kita dari masalah. Bahkan kita orang tua rela kita yang hadapi masalah. Biar anak yang lolos atau enggak perlu hadapi masalah itu. Jadi Daud saudara menyadari konsekuensi itu. Makanya dia bilang, aduh Tuhan, anakku dikasihi engkau lagi sama kayak aku dong. Berarti terbayang dalam benak Daud. Anakku akan punya gua adulamnya sendiri. Anakku akan punya Goliatnya sendiri. Seperti engkau memperlakukan aku sebagai the beloved one, David. Engkau menghadirkan gua adulam, Absalom, Goliat. Jadi Daud sepertinya, waduh kok anakku harus ngalami yang sama ya. Jadi ada indikasi, ada yang aneh dalam hidup Daud kali ini. Dia berusaha menghindarkan Salomo dari semua didikan Tuhan. Dia berusaha menghindarkan Salomo dari hajaran dan pembentukan tangan Tuhan. Padahal Daudnya harus sadar, itu semualah yang membuat dia besar. Pembentukan Tuhan, hajaran Tuhan. Ketika Daud salah, Tuhan hukum, Tuhan koreksi dia. Justru itulah yang membuat dia besar. Tapi aneh, kok sekarang dia berusaha menghindarkan anaknya dari semua proses didikan Tuhan. Saudara, makanya seringkali ada banyak orang Kristen kecewa ya. Katanya Tuhan mengasihi saya, kok begini? Loh, justru karena Tuhan mengasihi kita, ya makanya begitu. Kok hidup enggak tambah gampang setelah ikut Tuhan? Setelah saya melayani Tuhan, kok malah masalah tambah banyak? Katanya Tuhan mengasihi saya. Saudara, seringkali kita kecewa karena paradigma kita yang salah. Kita menganggap kalau dikasihi berarti dimanja. Padahal manja dan dikasih itu beda banget, saudaraku. Tapi dalam benak orang Kristen kebanyakan punya kesimpulan, karena Tuhan mengasihi kita, because God love us, maka yang terbayang adalah berkat terus. Enggak pernah terbayang akan ada proses. Saudara, saya mau beritahu ya, bahasa kasih Tuhan itu tidak selalu bentuknya berkat. Bahasa kasih Tuhan kadang bentuknya tongkat. Ini Alkitabiah, karena ada ayatnya nanti. Next. Ya. Nah. Ya, Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, jadi enggak cuma berkat, tapi tongkat. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, perhatikan, siapa mengasihi anaknya, enggak cuma memberkati, tapi menghajar dia pada waktunya. Saudara, inilah konsekuensi ketika Tuhan mengasihi kita. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya ingin keluarga besar JCC mengerti dan memahami dengan lengkap apa artinya dikasihi Tuhan. Sehingga kita nggak gampang kecewa. Kita menjadi keluarga rohani yang siap.
Kalau toh tangan Tuhan yang biasanya menghadirkan berkat, kali ini membawa tongkat dalam hidup kita. Kita nggak kecewa, malah kita rela dididik oleh Tuhan. Jadi didikan Tuhan adalah bahasa kasih Tuhan dalam bentuk yang berbeda. Selain berkat, mujizat, pertolongan, dan sebagainya. Mari kita punya cara pandang begini. Didikan itu sama baiknya dengan berkat dalam hidup kita. Koreksi itu sama baiknya dengan konfirmasi. Banyak kita orang Kristen sedangnya dikonfirmasi kan. Oh, bahwa Tuhan punya janji ini, Tuhan akan memberkati masa depanmu. Banyak kita hanya senang dikonfirmasi, tapi nggak suka dikoreksi. Padahal dua-duanya adalah bentuk kasih Allah dalam dua sisi yang berbeda, tapi satu kesatuan. Nah, Daud pernah terpeleset di sini. Dan yang terjadi apa? Karena Daud ngotot dengan nama Salomo dan mengabaikan nama yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan akan mendidik anak ini seperti Daud. Tapi Daud mengelakkan, Daud berusaha mengelakkan Salomo dari didikan kasih Tuhan. Makanya Daud tetap menggunakan nama Salomo. Anakku, biar kamu tetap sejahtera, selalu baik-baik saja, sehat, tentram, sesuai namanya artinya Salomo. Tuhan sepertinya bilang begini, oke, go ahead. Silahkan. Kalau engkau mau membuat anakmu nyaman terus sesuai dengan namanya, go ahead. Dan saudara lihat, Salomo adalah raja yang tidak pernah mengalami peperangan. Tuhan sepertinya izinkan. Nama Salomo benar-benar terrealisasi dalam hidup anak Daud ini. Kerajaannya aman, hampir tidak pernah ada ancaman sama sekali. Nggak pernah ada yang sulit, nggak pernah ada yang berat yang dihadapi oleh Salomo, nggak pernah. Sesuai namanya, sejahtera terus, lancar terus. Tapi di penghujungnya, saya yakin Daud akan menyesal. Kita tahu akhir hidup Salomo. Hatinya lebih terpikat kepada istri-istrinya dibanding kepada Tuhan. Kerajaannya terpecah. Itulah orang yang dihindarkan dari didikan Tuhan. Itulah orang yang hanya mau enaknya saja. Itulah orang yang hanya mau sejahtera, aman-aman. Endingnya sangat buruk. Tidak seperti Daud. Daud punya ending. Dia mati dalam keadaan putih rambutnya, penuh kekayaan dan kehormatan. Karena Daud adalah orang yang dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Sementara Salomo dihindarkan dari proses. Tapi endingnya, hatinya menjauh dari Tuhan. Dan semua kerajaannya terpecah belah. Bapak Ibu Saudara, hari ini yang Tuhan mau adalah kita tetap bersuka cita bahwa Allah mengasihi kita. Tapi kita harus siap ketika tangan Tuhan yang biasa membelai kali ini menekan kita. Jangan kecewa. Tangan Tuhan yang biasanya menghadirkan berkat kali ini menghadirkan tongkat. Saudara yang sedang ditongkat oleh Tuhan, saudara yang sedang ditekan oleh tangan Tuhan, saudara yang sedang diizinkan mengalami proses, saya mau katakan, saudara sedang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak sedang menyengsarakan kita tanpa maksud. Tuhan tidak sedang meninggalkan atau membenci kita. Saudara yang sedang diberkati, saya mau katakan Anda sedang dikasihi Tuhan, tapi demikian pula saudara yang sedang diproses oleh Tuhan. Jadi kalau saya diizinkan mau berkata, congratulations, Anda dan saya sedang dicintai Tuhan. Meskipun yang kita hadapi sekarang adalah krisis, tekanan, pressure, dan sebagainya. Karena kita orang yang dikasihi, makanya Tuhan tidak hanya memberkati, tapi memproses kehidupan kita. Next, ada ayat lagi ya, mungkin di atas. Oke, ini di perjanjian lama, Amsal 13. Dan konsep yang sama
masih berlaku di perjanjian baru. Ibrani pasal 12 ayat 5 dan ayat yang ke-6 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kita seringkali anggap enteng. Artinya apa? Kita seringkali anggap itu adalah hal yang negatif. Itu adalah hal yang tidak konstruktif. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu sesuatu yang penting. Mari hargai. Hargai didikan Tuhan seperti engkau menghargai berkat Tuhan. Ucapkan syukur untuk proses dari Tuhan seperti engkau mengucap syukur untuk mujizat dan berkat dari Tuhan. Ya, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa. Jangan putus asa. Harusnya kita bangga karena itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar, bukan cuma memberkati, tapi Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara yang sedang mengalami proses Tuhan, saudara sedang diakui sebagai anak. Jangan putus asa. Saudara yang sedang diberkati, jangan lupa diri. Sebab mungkin berikutnya Tuhan datang dengan proses, tidak lagi dengan berkat. Tapi juga jangan putus asa. Karena baik berkat maupun proses, itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Next, yang terakhir. Kita tahu ya, bahaya terbesar yang Salomo alami adalah karena dia terlalu lama nyaman. Seperti namanya Salomo, sejahtera terus. Orang dunia saja, dunia sekuler saja punya understanding yang benar. Your comfort zone is your danger zone. Ini statementnya orang sekuler loh. Makanya orang dunia juga mempersiapkan diri untuk siap dengan tantangan. Nah, sayangnya orang Kristen seringkali nggak siap. Sementara orang dunia sangat siap. Mereka sangat menyambut yang namanya tantangan. Tapi orang Kristen menghindari yang namanya tantangan. Kita seperti Daud, mengkondisikan, kalau Daud mengkondisikan anaknya, tapi seringkali kita mengkondisikan kita supaya nggak kena masalah, supaya aman-aman saja. Waduh. Demi itu kita kompromi sana, kompromi sini. Ya, yang penting kita terhindar dari masalah. Sementara orang dunia tahu, kalau terlalu lama nyaman, justru itu adalah bahaya untuk kita. Next, saya akan tutup dengan dua. Oh, yang ini dulu ya. Oke. Saudara lihat ya, ini kejadian di mana orang-orang membangun yang namanya Menara Babel. Ceritanya begini, ya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur, Kejadian 11 ayat 2. Berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar. Jadi waktu mereka berangkat ke timur, mereka menjalani tanah yang datar. Bahasa aslinya flat ground. Atau tanah yang lega dan lapang. Artinya nggak ada naik turun, ya, nggak ada lembah, bukit. Jadi sebuah landscape yang mudah untuk dijalani. Rata soalnya ya. Nah, itu di Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Lalu ayat 4-nya, juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Inilah ide awal dari berdirinya Menara Babel. Jadi ide pembangunan Menara Babel itu dimulai ketika mereka sudah nyaman, ketika perjalanan mereka mulai flat, mulai rata. Mulai nggak ada rintangan, naik turun, lembah. Ketika mereka sudah ada di flat ground. Lalu orang jadi aneh, saudara. Sama kan? Banyak orang kalau nyaman terus, lalu timbul ide-ide aneh. Saudara. Mulai cari nama, mulai menyombongkan diri. Lalu mulai melawan Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Nah, Tuhan ingin menghindarkan kita dari sini. Makanya Tuhan didik kita. Tuhan seringkali buat kita nggak nyaman.
Karena dia mengasihi kita, dia ingin menghindarkan kita dari situasi di mana akan muncul ide-ide yang salah. Yang akhirnya menyesatkan hidup kita. Salomo kan begitu. Terlalu lama flat, enak, nggak ada perang, nggak ada krisis, nggak ada masalah. Flat terus, akhirnya timbul ide-ide yang salah. Mengambil 1000 istri, ikut menyembah berhala-berhala istrinya, dan sebagainya. Makanya ketika Tuhan memproses kita, bukan karena dia jahat, tapi karena dia ingin menghindarkan kita dari perangkap kenyamanan. Yang terakhir, next. Saya mau kutip Ulangan 32, nyanyian dari Musa. Ya, hanya 3 ayat saja dari seluruh teks nyanyian itu. Ulangan 32 ayat 10 sampai 12. Musa berkata begini, didapatinya dia di suatu negeri. Jadi Allah mendapati umatnya, yaitu bangsa Israel, di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Nah, dikelilinginya dia, Israel, dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ayat 10 memberikan gambaran yang nyaman. Gimana gak nyaman? Allah mengelilingi umatnya, dia mengawasi umatnya, dan dia menjaga umatnya. Ayat 10 memberikan gambaran yang menyenangkan bagi kita. Tapi ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 11-nya mulai gak nyaman. Tapi dua-duanya, baik ayat 10 yang enak, yang nyaman, maupun ayat 11 yang enggak nyaman, dua-duanya disimpulkan di ayat 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun mereka, atau menuntun dia, umatnya. Jadi, yang enak maupun enggak enak, dua-duanya bentuk penyertaan Tuhan bagi kita. Nah, seringkali kita hanya siap untuk ayat 10. Tuhan lindungi, jagai, ya, pelihara. Oke, karena Tuhan mengasihi kita, dia siap lakukan ayat 10. Tapi tidak cuma ayat 10. Tapi dia juga akan lakukan ayat yang ke-11. Dia akan menggoncang apa yang membuat kita nyaman selama ini. Dia akan melatih kita terbang. Dia akan melatih kita menghadapi badai. Supaya kita dewasa. Saya berdoa, keluarga besar JCC Cijantung, kita enggak cuma hanya fokus di ayat 10, tapi kita juga siap untuk ayat 11. Dan kalau ada beberapa kita yang sedang mengalami ayat 11, sarang kita sedang digoncang, saya mau kuatkan hati saudara. Selamat, itu tanda Anda dikasihi Tuhan. Dan itu tanda Anda diakui sebagai anak-anaknya. Mari jangan menyerah. Tetap percaya bahwa Dia mengasihi kita. Apapun bentuk kehidupan yang sedang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Tutup mata kita bersama yuk. Ayo renungkan sejenak beberapa detik ini. Kalau sudah terlanjur ada kekecewaan, sungutan, kebencian kepada Allah, mari kita bereskan. Kita akui, Tuhan, aku salah mengerti. Ternyata tantangan-tantangan yang kau izinkan justru adalah bukti engkau mengasihiku. Engkau ingin menghindarkan aku dari perangkap kenyamanan. Dan mari semua kita serahkan hidup kita, Tuhan, silakan kau mengasihi kami dengan segala bentuk bahasa kasih-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk segala bentuk bahasa kasih Tuhan. Kami tidak akan ragukan kasih-Mu kepada kami. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.